Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Deti Helpika. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang komputer dan berbagai sumber kehidupan. Pemanfaatan komputer berbagai sumber kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya di saat sekarang ini komputer itu menjadi suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari setiap bidang yang ada dalam kehidupan, karena komputer merupakan suatu alat yang sangat diperlukan. Komputer itu alat yang sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Yang pertama, kita lihat dari bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Komputer digunakan untuk pengolahan data pada aplikasi teknik karena kecepatan dan ketepatannya. Kemudian, komputer memudahkan penyelesaian perhitungan-perhitungan yang sulit dan rumit dalam waktu yang cepat. Kemudian, penerapan komputer juga memudahkan dalam penelitian dan riset pengembangan yang berbahaya jika dilakukan oleh manusia dan membutuhkan biaya yang sangat besar dengan bantuan simulasi komputer. Kemudian, adapun contoh dari penerapan dalam bidang teknik dan ilmu pengetahuan ini, yaitu yang pertama, para ahli nuklir dapat membuat model reaktor nuklir pada layar komputer, tidak perlu membuat model yang sebenarnya. Kemudian, yang kedua, ahli geologi menggunakan komputer ini untuk mempelajari keadaan dan kontur tanah suatu daerah. Kemudian contoh yang terakhir yaitu para ahli kimia dapat menggunakan komputer untuk membuat model molekul dan melihat reaksi kimia melalui simulasi pencampuran molekul. Kemudian, bidang bisnis. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung semua aktivitas bisnis. Kemudian, kegunaan komputer pada bidang bisnis adalah menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. Informasi ini sangat berguna baik dalam pengambilan keputusan maupun komunikasi dalam suatu bisnis. Kemudian, penyajian informasi yang cepat dan tepat telah menyebabkan penyajian informasi untuk pihak manajemen menjadi penting, sehingga lahirlah sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem. Kemudian manajemen informasi sistem merupakan informasi yang sekarang banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan atau pada lembaga-lembaga untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh semua tingkat manajemen. Kemudian bidang industri. Yaitu kegunaan komputer di bidang industri sekarang telah meluas karena memungkinkan proses produksi di dalam industri lebih efisien dan lebih efektif. Dalam proses produksi, komputer dapat digunakan untuk pengawasan numerik atau numerik control atau pengawasan proses, itu kontrol proses. Kemudian, pengawasan numerik berarti pengawasan secara otomatis terhadap posisi dan operasi mesin-mesin yang digunakan. Kemudian, pengawasan proses berarti menyediakan otomatisasi dalam proses kontinu. Komputer untuk pengawasan proses digunakan pada industri yang membuat otomatis proses produksi dan mengatur secara otomatis variabel-variabel yang mempengaruhi proses industri. Kemudian, di bidang perbankan, yaitu kegunaan komputer di bidang perbankan untuk menghasilkan informasi bagi pihak manajemen bank sendiri dan juga untuk meningkatkan pelayanan pada pihak nasabah bank. Kemudian, yang kedua, saat ini dengan dikenalnya e-commerce, maka pelayanan transaksi secara online dapat diterapkan dengan disediakannya ATM. Kemudian, dengan penggunaan internet, memudahkan perbankan dalam melakukan pelayanan kepada nasabahnya melalui internet banking dan SMS banking. Kemudian, di bidang pendidikan, kegunaan komputer di bidang pendidikan adalah untuk membantu proses belajar mengajar, misalnya pembelajaran berbasis komputer. Kemudian, komputer basic training, belajar pemrograman, simulasi dan game, aplikasi produktivitas, multimedia dan e-learning, dukungan bagi mereka dengan kebutuhan khusus, dan distance learning dan virtual school. Kemudian di bidang kedokteran, kegunaan komputer di bidang kedokteran salah satunya adalah untuk mendiagnosa penyakit dan menemukan obat yang tepat.
Komputer memudahkan dalam menganalisis organ-organ tubuh manusia tanpa operasi dan memudahkan dalam menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Kemudian, Hospital Information System itu menyimpan rekam medis pasien, citra klinis, data asuransi, dan juga dokter, perawat, teknisi, pegawai asuransi dapat bekerja melalui jaringan komputer. Kemudian, di bidang penerbangan, tanpa komputer, industri penerbangan saat ini tidak akan bisa bekerja sama sekali. Kemudian, desain pesawat dengan menggunakan CAD software, pilot test simulation, air traffic controller, ticketing. Kemudian, komputer digunakan untuk mengatur jadwal penerbangan dan mengatur sistem pemesanan tiket. Kemudian yang terakhir, dengan bantuan komputer, pelayanan dan pengaturan jadwal penerbangan akan lebih cepat dan tepat. Kemudian di bidang kriminalitas, komputer digunakan untuk menghasilkan statistik kriminalitas di suatu daerah, sehingga dapat membantu pengaturan patroli yang diperlukan. Program komputer yang canggih yang telah dikembangkan adalah Crime Analysis Support System, dapat mengidentifikasi daerah yang kemungkinan akan terjadinya kriminalitas. Kemudian penggunaan komputer juga dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan atau patroli terhadap peraturan lalu lintas. Kemudian di bidang permainan. Dalam bidang permainan, komputer digunakan untuk mengisi waktu senggang dengan program-program permainan atau game yang bermacam-macam. Saat ini, program-program permainan game telah dibuat dan banyak ditemui di pasaran dengan berbagai permainan. Baiklah, mungkin sampai di situ penjelasan dari penerapan komputer di berbagai bidang kehidupan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.